Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Guntur dengan NIM 2106036, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, kelas MIK 2B, dengan dosen pengampu Bapak Denos Imam Pratama MKes. Baiklah, saya akan mempresentasikan sistem organ urinaria. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu organ yang terkait. Yang pertama yaitu ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kantung kemih, yang keempat uretra. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian sistem urinaria. Sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh larutan dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Berikutnya adalah dari sistem organ tadi, yaitu yang pertama ginjal. Definisi dari ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di bagian belakang cavum abdominalis di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3, melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Jumlah ada 2, kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang dari ginjal wanita. Fungsi dari ginjal. Yang pertama, memegang peranan penting dalam mengeluarkan zat-zat toksis atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. 3. Mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. 4. Mempertimbangkan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain di dalam tubuh. 4. Mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari ureum protein. Selanjutnya, struktur ginjal. Yang pertama, korteks. Korteks adalah bagian terluar ginjal. Bagian ginjal satu ini adalah tempat di mana ginjal memproduksi urin. Yang kedua, medula. Medula merupakan penyaringan ginjal yang halus. Bagian ini terdiri dari lengkung, Henle serta piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Yang ketiga, pelvis ginjal adalah bagian yang berbentuk corong di bagian dalam dari ginjal. Bagian ginjal ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Yang keempat, arteri ginjal. Arteri ginjal ini berfungsi membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi. Yang kelima, vena ginjal. Fungsi vena ginjal adalah membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal kembali ke jantung. Yang keenam, ureter. Ureter adalah bagian ginjal yang berupa tabung otot dan berfungsi mendorong urin ke dalam kandung kemih. Yang selanjutnya adalah ureter. Yang pertama, definisi ureter adalah perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Yang kedua, fungsi. Ureter berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga, struktur. Struktur ureter terdiri dari yang pertama, mukos membran. Yang kedua, tunica muscularis. Yang ketiga, outer sheath. Selanjutnya adalah kantung kemih. Definisi kantung kemih adalah suatu kantong berotot dan yang dapat mengempis, terletak di belakang symphysis pubis. Kantung kemih memiliki 3 muara, yaitu 2 muara ureter dan 1 muara uretra, sedangkan besar kandung kemih tersusun dari otot. Fungsi dari kandung kemih ada 2, yaitu A. Tempat penyimpanan urin sementara sebelum meninggalkan tubuh. B. Mendorong urin keluar tubuh dengan dibantu uretra.
3. Struktur kandung kemih. A. Mukosa, B. Muscularis, C. Serosa. Selanjutnya uretra. Definisi dari uretra adalah tabung tipis yang terhubung ke dalam kandung kemih untuk membantu urin keluar dari tubuh. Fungsi dari uretra adalah mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Yang ketiga, struktur pria. Uretra pria ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni uretra prostat, uretra membranosa, dan uretra spons. Prostat dimulai dari leher kandung kemih dan terletak di prostat. Ini biasanya merupakan bagian terluas dari uretra, yang kemudian terhubung ke dalam uretra membran yang berada di diafragma urogenital. Uretra membranosa juga dikelilingi oleh otot sfinkter yang bertugas menahan urin. Terakhir, uretra spons membentuk bagian bawah uretra dengan banyak subdivisi, seperti uretra bulat dan penis. Ini adalah bagian terpanjang dari uretra pria. Yang B adalah wanita. Ada 3 lapisan uretra wanita, yakni lapisan berotot, ereksi, dan lendir. Uretra wanita memiliki anatomi yang lebih sederhana karena jaraknya yang pendek. Uretra wanita dimulai di kandung kemih dan terus memanjang melalui dasar panggul. Ini membuka ke perineum setelah melewati otot sfinkter. Ada 3 lapisan uretra wanita, yakni lapisan berotot ereksi dan lendir. Di dalam lapisan lendir terdapat kelenjar scan yang dapat menghasilkan zat berair selama gairah seksual. Struktur uretra laki-laki dan perempuan seperti gambar berikut. Yang sebelah kiri uretra wanita, yang sebelah kanan pria. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin yang pertama, penyeringan. Filtrasi merupakan perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke ruang kapsul Bowman dengan menembus membran filtrasi. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses reabsorpsi terjadi di dalam pembuluh tubulus proksimal. Proses ini terjadi setelah urin primer hasil proses infiltrasi mengalir dan pembuluh tubulus proksimal. Yang ketiga, augmentasi atau penambahan. Augmentasi atau penambahan urin sekunder selanjutnya masuk ke tubulus contortus distal dan saluran pengumpul. Di dalam saluran ini terjadi proses penambahan zat-zat sisa yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Kemudian urin yang sesungguhnya masuk ke dalam kandung kemih, vesika atau vesika urinaria, melalui ureter. Selanjutnya urin tersebut akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Penyakit sistem urinaria. Yang pertama, infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita berisiko lebih besar terkena ISK daripada pria karena jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita lebih dekat. Yang kedua, uretritis adalah peradangan pada uretra. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Uretritis dapat menyebabkan rasa nyeri dan keinginan untuk lebih ingin sering buang air kecil. Yang ketiga, batu saluran kemih. Batu saluran kemih atau urolithiasis adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.